Hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang agak sensitif. Bandar. Bandar itu musuh kita atau bandar itu kawan kita? Karena banyak banget nih, banyak banget trader yang ketika sahamnya rugi, dia bilang, wah parah nih bandarnya, wah bandarnya kejam nih. Tapi ada juga orang yang untung besar, mereka bilang, thank you bandar, kamu baik sekali. Nah sekarang jadi pertanyaannya, objeknya sama, katanya adalah bandar. Nah, yang kita perlu tahu di sini adalah mereka itu adalah kawan atau lawan. Nah, teman-teman, sebelum kita bicara mengenai kawan atau lawan, mungkin kita bicara sedikit mengenai bandar. Nah, saya nggak akan bicara terlalu dalam karena ini sesuatu yang sensitif, jadi ya agak menjaga etik dikit lah ya. Tapi pada dasarnya seperti ini, teman-teman. Pada dasarnya adalah suatu pihak, entah itu satu orang, satu institusi misalnya ya. Jadi sebuah pihak, baik itu satu pihak atau beberapa pihak atau gerombolan yang secara dana itu besar dan punya tujuan yang sama, punya motif yang sama, maka mereka pada dasarnya bisa menggerakkan harga. Tapi lihat juga, kalau kumpulan dana mereka itu 100 miliar, maka mau gerakin saham yang kapitalisasinya triliunan, ya susah juga. Tapi kalau uang mereka itu sekumpulan itu adalah 50 miliar, tapi mereka menggerakkan saham yang kapitalisasinya hanya nggak sampai 1 triliun, apalagi yang free floatnya dikit, ya gampang. Jadi dilihat juga di sini bahwa bandar atau yang orang suka bilang adalah big player di situ, itu bisa jadi ada big player yang sophisticated, yang memang hebat, yang memang jago. Ada juga yang ya uang dia cuma segitu gitu loh, uang dia cuma segitu, dia hanya bisa beli saham yang kecil-kecil. Dan ketika bicara beli saham yang kecil, nggak ada bisnis yang jelas, lalu story-nya nggak ada, pertumbuhannya nggak ada, ya harga sahamnya murni gorengan. Tapi kalau kita bicara bandar yang bermain di saham-saham middle cap atau ke atas, maka mereka cenderung itu lebih sophisticated. Nah, di sini saya akan stop dulu bicara mengenai bandar, karena pada dasarnya bandar itu is part of the market di sana. Sekumpulan pihak yang punya dana dan punya tujuan yang sama. Nah, saya akan lebih senang ngobrol mengenai market maker, atau saya akan lebih cenderung bilang mengenai big fund di sana. Nah, jadi kita harus tahu bahwa di pasar modal itu motif utama semua orang yang masuk adalah profit. Oke? Kapitalis, teman-teman. Kapitalis. Jadi nggak ada tuh orang yang masuk ke pasar modal, ngapain kamu masuk pasar modal? Mau belajar. Oh, lalu habis itu ya belajar. Lalu ya udah. Nggak mungkin, pasti mau cari untung di sana. Dan ketika mau cari untung, maka untuk bisa untung, orang harus membeli lawannya, harus membeli, ya kan? Sama deh teman-teman, sama deh kayak dagang pada umumnya. Teman-teman mau jualannya laku, orang kan harus beli barang teman, ya kan? Teman-teman jualan handphone biar laku gimana? Ya orang harus beli tuh handphone. Teman-teman jualan boba, wah baru buka nih, tokonya baru buka, ayo dong orang-orang beli dong. Poinnya kan seperti itu, poinnya di sana, ya kan? Jual properti sama juga. Kenapa? Ayo dong beli gitu kan. Biar apa ya? Biar tanah saya laku terjual, ya kan? Biar tanah saya laku terjual. Mau dipakai silakan, mau diinvest silakan, mau dianggurin silakan. Yang penting apa? Terjual. Nah, di pasar modal tuh seperti itu, teman-teman. Di pasar modal seperti itu. Nah, jadi yang teman-teman harus ingat sini adalah ketika ada dana yang masuk, ada pelaku pasar besar yang masuk dalam sebuah saham, mereka bisa jadi terbagi menjadi, menurut saya mereka terbagi menjadi 3 lah. Pertama adalah trader. Memang mereka dananya besar tapi hanya pengen jual beli. Ya saya mau dagang, saya sehari-hari, saya seumur hidup besar di dagang, dan saya di saham saya mau dagang gitu loh. Beli bawah jual atas, beli murah jual mahal. Udah seperti itu. Turun beli, naik jual.
Ya kan? Itu prinsip dagang kan teman-teman. Itu yang pertama, dagang. Yang kedua adalah investor. Investor adalah dana saya besar, saya mau beli saham untuk saya simpan. Seperti itu. Saya mau simpan. Nanti kalau setiap bulan saya ada dana masuk bertambah, ya saya beli lagi sahamnya, saya beli lagi sahamnya, saya beli lagi sahamnya. Itu investor. Nah, yang ketiga ini ada apa? Ketiga ini adalah spekulan. Gitu teman-teman. Spekulan, ada spekulan kecil, ada spekulan besar di sana. Nah, ketika bicara mengenai spekulan, maka mereka pasti kayak mau lebaran deh. Teman-teman, kayak mau lagi lebaran. Harga ayam naik nggak? Ya nggak? Harga daging sapi naik nggak? Harga apapun naik atau nggak? Ketika mau hari raya dimanapun, ya kan? Harga naik nggak? Nah, jadi orang yang sudah melihat bahwa wah, demand akan tinggi nih, demand akan tinggi karena ada permintaan yang tinggi, karena ada hari raya. Ini kita bicara kehidupan sehari-hari ya dulu ya. Saya beli dulu sekarang, biar apa, nanti ketika orang mulai berbondong-bondong beli, saya sudah punya barangnya banyak. Nanti saya bisa jual di harga atas gitu. Oh, nggak bener dong, nggak etis dong. Lah, kalau saya nggak ngelakuin itu, orang lain yang ngelakuin itu. Mendingan saya ngelakuin itu, ya kan? Kenapa? Capital market is capitalist. Namanya juga capital, ya nggak? Kapitalis. Di sana poinnya teman-teman. Oke? Nah, jadi ketika kita bicara mengenai spekulan, maka mereka ada spekulan yang besar, ada spekulan yang kecil, ada bandar besar, ada bandar kecil di sana. Bandar kecil biasanya bermain di saham-saham kecil. Bandar besar biasanya bermain di saham-saham yang middle cap ke atas lah, seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau teman-teman cari saham yang harganya 50, 70, 80, 100, 200 seperti itu, ya itu kan saham kecil. Memang mungkin kapitalisasinya bisa jadi berbeda. Cuman rata-rata saham kecil tuh harganya juga di bawah 500. Kebetulan banget sih, tapi rata-rata seperti itu. Nggak ada teman-teman saham yang kapitalisasi hanya 1 triliun tapi harga sahamnya 50.000. Nggak ada. 50 ada, 500 masih ada, 50.000 nggak akan ada. Jadi kadang teman-teman bisa ngeliat dari harga. Nah, masalahnya adalah kalau teman-teman membeli saham yang kecil yang ternyata dibandarin, faktor bandar tuh gede, maka fundamentalnya nggak ada, story-nya nggak ada. Lalu apa lagi? Teman-teman lihat produknya di mana ya? Saya nggak pernah tahu nih produknya apa gitu ya. Nggak ada kan? Ya, teman-teman akan terjebak di saham gorengan gitu, di saham gorengan. Kadang orang bermain saham gorengan karena dia sudah frustrasi. Saya beli saham nggak untung, lihat saham gorengan untungnya gede, saya coba deh di sana deh, peruntungan terakhir saya. Hati-hati tentang hal itu. Tandanya Anda sedang frustasi. Nah, jadi kalau mau cari saham, carilah middle cap ke atas. Pertama, kenapa? Produknya lebih jelas. Lalu marketnya lebih jelas, company-nya lebih jelas, karyawan, saya pernah lihat tuh karyawan perusahaan itu, saya pernah lihat tuh manajemennya perusahaan itu, kelihatan semuanya. Nah, ketika company-nya lebih bagus, lebih berkualitas, maka kan harga sahamnya lebih mahal, kapitalisasinya lebih besar. Nah, ketika kapitalisasi lebih besar, maka yang bermain di sana adalah orang-orang yang lebih intelektual. Pokoknya di sana. Mau tradernya, enggak, kalau trader mah apa aja dihajar, ya kan? Apa yang gerak dihajar, trading tuh seperti itu, ya kan? Naik ikutan, lagi turun coba beli apa segala macam, pokoknya apapun, namanya juga pedagang. Kalau investor, dia lebih intelektual. Kenapa? Investor nggak akan mau beli perusahaan-perusahaan yang receh, yang company nggak jelas, yang bisnisnya nggak jelas, ya kan? Artinya kalau kita mencari saham yang skalanya besar, maka investor di sana lebih sophisticated, spekulannya lebih sophisticated juga. Nggak mungkin bisa trading, istilahnya yang ngebandarin saham gorengan dengan ngebandarin saham middle cap ke atas. Nggak mungkin sama gitu teman-teman, nggak mungkin sama gitu. Nah, lalu sekarang pertanyaan adalah, mereka itu kawan kita atau lawan kita? Pada dasarnya gini deh teman-teman, kalau duitnya kecil, 10 juta, 50 juta,
100 juta, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, itu uang kecil di market. Nah, ketika kita dengan nominal-nominal seperti itu, maka lebih baik apa? Lebih baik jadikanlah mereka kawan. Lebih baik jadi mereka kawan. Beda dengan kalau teman-teman pakai uang 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar membeli satu saham. Hati-hati. Kenapa? Kamu mengganggu ekosistem mereka. Gitu loh. Kenapa? Ya sama aja lah teman-teman. Teman-teman lagi teman-teman tahu nih, misalnya teman-teman tahu bahwa wah, pemain besar di pasar itu tuh si A itu, teman-teman tiba-tiba masuk dengan uang gede. Gimana? Berantem pasti di sana, ya kan? Berantem, pukul-pukulan bisa jadi, gebuk-gebukan bisa jadi, gitu loh, ya kan? Nah, kalau kita bicara yang kecil, kita bicara, saya nggak mendiskreditkan kita yang uang kecil misalnya seperti itu ya. Cuma teman-teman kalau trading di saham yang 5M ke bawah seperti itu, beli satu saham, itu size kita kecil. Nah, ketika kecil maka kita harus punya mindset adalah berkawan di sana, berkawan. Nah, yang jadi masalah adalah apa sih teman-teman? Yang jadi masalah adalah kita salah posisi, kita salahin bandar. Kita rugi, kita salahin bandar. Padahal ruginya kita itu salah sendiri. Kenapa salah sendiri? Harusnya jual, malah beli. Harga udah ketinggian, malah dibeli. Dan ketika beli ketinggian, harga turun, ini bandarnya kacau nih. Bu, siapa? Emangnya bandar tuh mamimu? Emang bandarnya bapakmu? Oh, Rio baru masuk, ya udah saya naikin dulu deh biar untung. Enggak. Karena saya mau jualan, saya berharap Rio masuk. Lu beli, gue jual. Kan transaksional, teman-teman. Kan transaksional. Ada yang beli, ada yang jual. Ingat selalu kapitalisme. Jadi nggak ada tuh istilah di capital market tuh untuk sosial. Itu nggak ada. Oke, nah jadi yang sering orang bilang bandarnya kejam, bandarnya galak, bandarnya jahat, bukan. Kita yang salah posisi, atau kita yang salah saham. Harusnya saham ini nggak disentuh sama sekali oleh kita, gitu loh. Kenapa disentuh? Karena apa? Secara teknikal misalnya nggak memenuhi syarat. Nah, untuk bicara bandar pembandaran, maka teman-teman harus lebih menguasai technical analysis, bukan fundamental analysis. Oke? Jangan ngerasa bahwa ini saham murah nih, sahamnya udah rendah banget nih, udah di harga 70 nih. Wah, coba iseng-iseng cek fundamental. Oh, labanya gini nih, wah segala macem dan lain sebagainya. Dicocok-mologikan. Nggak bisa, kenapa? Bandarnya ya begitu, gitu loh. Bandarnya seperti itu. Nah, jadi saya bisa bilang bahwa apa sih teman-teman? Saya bisa bilang bahwa bandar is part of the market, tapi bukan the whole market. Karena di dalam stock market selalu ada investor, selalu ada trader, selalu ada spekulan. Oke? Nah, dan saya percaya bahwa the biggest part of stock market adalah investor, teman-teman. Percayalah itu. Kenapa? Coba teman-teman lihat Unilever, kapitalisasinya berapa, ya kan? Berapa banyak saham beredar di market? 20% misalnya. 80% siapa? Investor. Unilever itu sendiri. 20% saham Unilever ada di market. Apakah 20% itu adalah ada di trader-trader seperti kita? Individual. Di sana. Yang di sekitar kita tersebar luas? Enggak. Dari 20% free float Unilever, saya rasa sekitar 80%-nya ada di institusi. Seperti apa? Reksadana, asset management, ya kan? Asuransi, unit link, dana pensiun, BPJS, dan lain-lain sebagainya. 80% di mereka. Mungkin cuma 20% yang ada di market. Nah, 20% ini belum tentu tradingin Unilever. Ada juga individual yang investasi Unilever dari sejak lama, menjadikan itu warisan. Anaknya, cucunya dapat belasan miliar dari harga sahamnya tersebut.
kebayang ya, dari 20% yang ada di market, sekitar 80% di institusi. Seperti itu. Artinya hanya 20 di market. Jadi 20% dari 20%. Ya kan? 20% dari 20%. Kecil banget kan? Kecil banget gitu loh. Sangat kecil gitu. Nah, dari sana nggak semua orang tradingin. Di sana nggak semua orang tradingin. Jadi siapa yang tradingin? Ya trader-trader ataupun spekulan-spekulan di sana. Nah, di dalam itu ada yang namanya, saya bisa bilang, market maker. Saya bisa bilang itu adalah bandar mungkin. Jadi bandar is part of the market. Tapi kalau sahamnya terlalu kecil, porsi bandar itu gede. Kenapa? Ya jelaslah, investor nggak ada, institusi yang megang sahamnya nggak ada, retail investor nggak ada. Ya ada di mana? Ya di kita sama di bandarnya. Gitu. Tapi kok company sangat besar, dan sangat besar, maka proporsi semuanya itu jadi lebih condong ke investor. Jadi bandar is small part of the market gitu. Jadi teman-teman harus lihat ya, kalau teman-teman ngerasa bahwa gila gue beli saham ini selalu naik digebuk, ya coba lihatlah itu saham gede atau kecil gitu. Nggak aneh kalau apa? Nggak aneh kalau dalam pengalaman teman-teman merasa bahwa teman-teman dikerjain mulu. Kenapa? Ya emang itu nggak layak untuk dibeli gitu loh. Dan ketika teman-teman beli sesuatu saham yang bagus lalu yang ternyata rally, udah naik dikit dijual. Beli yang itu udah naik dikit dijual, ternyata terbang 50%, 100%, 200%, 500%, 1000%. Ya kan? Karena pengalaman yang salah di tempat yang salah dan menghadapi momen yang negatif membuat kita jadi kehilangan keyakinan, kehilangan kepercayaan dan kehilangan nafsu untuk belajar. Dan akhirnya apa teman-teman, ketika udah terjadi seperti itu, naik dikit dijual. Karena apa? Ya saham nggak bisa naik gitu loh. Saham naik dijagain segala macam. Ya memang jangan beli saham yang kayak gitu teman-teman. Oke? Nah, jadi pertanyaan kembali ke judul hari ini. Bandar itu kawan atau lawan? Tergantung sahamnya. Kalau sahamnya nggak jelas, ya ngebeli saham aja udah salah. Nggak usah ngomongin di belakangnya ada siapa. Ngebeli sahamnya udah salah gitu loh. Nggak ada story, nggak ada fundamental, nggak ada apapun, cuma modal berita-berita yang entah benar atau enggak gitu kan. Itu yang kita beli. Jadi jangan pernah percaya hanya dengan berita di sana. Jangan pernah percaya hanya dengan berita-berita aja. Nah, lalu di momen kapan kita bisa menganggap itu sebagai kawan? Jadi teman-teman, stock market itu tidak seperti pertemanan kita. Kalau pertemanan kita tuh selalu ada komitmen bahwa ya gue satu kampus sama dia, gue satu kantor sama dia, gue sehari-hari ngobrol sama dia, gue sehari-hari di sebelahan dia. Lama-lama kita jadi kawan, ya kan? Jadi kawan. Dia lagi nyebelin, ya dia teman gue, gitu kan? Dia lagi baik, ya memang dia teman gue, gitu loh. Dia pindah kerja, ya kita masih berteman, gitu kan? Tapi di stock market tuh berbeda, gitu loh. Kita hanya berteman kita hanya berteman kalau menguntungkan kita. Aduh, jadi kejam ya ngomongnya ya. Enggak, bukan begitu. Jadi it's stock market teman-teman, it's stock market gitu loh. Bahwa saya hanya beli saham kalau sahamnya bisa kasih untung buat saya di sana. Pokoknya kan di sana. Nah, jadi stock market itu membuat hidup tuh sedikit lebih simple. Bahwa apa? Nggak ada perasaan nggak enak. Kenapa? Saya mau jual, terserah saya. Saya mau beli, terserah saya. Saya nggak mau ngapa-ngapain, terserah saya. Nggak ada orang yang marah, nggak ada orang yang sebel, nggak ada orang yang seneng. Nah, jadi di stock market tidak boleh pakai perasaan. Kenapa? Nggak ada yang tahu kita di stock market. Kita cuma ada online trading kita, buy sell, dan buka portfolio. That's it. Gitu. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan action yang terjadi di market itu kalau memang harga sahamnya berpotensi menguntungkan kita.
Dan jangan di saham receh. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, gimana cara kita bisa tahu ini saham berpeluang memberikan manfaat buat kita, memberikan profit buat kita? Maka di sana itulah fase dari kita mempelajari tren. Jadi bagaimana kita melihat harga saham berada di kira-kira di awal dari tren naiknya di sana. Nanti saya akan cerita di balik dari hal tersebut. Oke? Dan ketika sudah naik, gimana caranya saya masih tetap punya saham yang sedang bergerak naik tersebut? Kenapa? Ya teman-teman lihat aja harga ayam, harga sapi dan lain-lain ketika menjelang hari raya kan gitu kan naik kan naik gitu loh. Kalau di sana kita sebagai pembeli, ya gila deh gue beli harga mahal. Tapi kalau di stock market kita sebagai apa? Kita sebagai yang punya barangnya gitu loh, yang punya barang yang harga naik dijual untung kayak gitu. Nah jadi yang pertama adalah kita harus mengerti tren dan kita harus bisa mengikuti trennya gitu ya. Nah jadi teman-teman harus ingat ya, kalau yang namanya spekulan masa naik dikit dijual? Enggak teman-teman, enggak. Gua kalau bisa 100% baru gua jual di sana. Teman-teman masa spekulan daging ayam, daging sapi misalnya ya. Saya ngomong apa adanya ya. Daging sapi masa harga per kilonya misalnya nih 80.000, ya 82.000 saya jual deh. Kagak. Kalau bisa 100.000 ke atas lebih baru dijual. Gitu loh teman-teman. Baru dijual. Nah, kita harus ngerti pikiran dari mereka. Dan teman-teman harus ingat, kalau kita beli pakai uang 100 juta, beli naik 3%, 5%, 7% dijual, gampang. Tapi kalau ada pihak yang beli saham sampai 100 miliar, beli 100 M aja harus nyicil. Ya kan? Beli 100 M aja harus nyicil. Gak masuk akal kalau baru naik 2%, 100 M jadi 102 M dia jualan. Gak mungkin bisa. Gitu loh. Di sana. Nah, akhirnya apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia pasti berharap harga naik semaksimal mungkin yang memungkinkan, dan di titik tertentu baru dia mulai melakukan penjualan. Nah, harga naiknya itu nggak cuma 5%, teman-teman, nggak cuma 10%, nggak cuma 15%, capek. Tapi pasti rata-rata apa? Pasti rata-rata minta ya bisa 50%, bagus lah gitu loh. Karena saya harus kasih ruang buat nyicil jualnya. Saya nggak mungkin jual satu harga, saya harus jual ranging. Nah, di sini pada dasarnya kita nggak perlu ngomong mengenai bandar. Di sini kita bicara mengenai big player juga melakukan hal yang sama. Gitu loh. Orang kaya beli saham, sekali beli saham 50M, satu saham. Ada 10 saham lagi misalnya. Satu saham 50M. Ya dia pasti berharap untuk bisa jual, ya jangan naik 5% suruh gua jualan dong. Gila aja lu 50M. Gimana caranya? Beli 50M aja berminggu-minggu. Masa disuruh jualan naik 5% dijual? Ya kan? Jadi mindset kita sebagai trader perorangan itu harus diubah dikit. Nah, akhirnya apa? Akhirnya adalah big money expect bigger profit. Nah, apa yang dilakukan teman-teman? Yang dilakukan adalah mereka melakukan analisa juga. Mereka melakukan survei juga. Mereka melakukan banyak hal. Dan sama seperti harga ayam, harga sapi menjelang lebaran. Oh, ini kayaknya akan ada permintaan yang meroket nanti di bulan Mei, misalnya seperti itu. Di bulan Mei. Artinya saya sudah siap-siap nih. Kira-kira di bulan sekian saya sudah mulai ngumpulin. Ini saya bukan bicara mendukung mengenai spekulan di pasar gitu ya, bukan ya. Cuman pada dasarnya ini prinsip aja. Oh, kira-kira nih harus mulai nih saya kumpulin. Teman-teman pedagang juga gitu kok. Wah, sebentar lagi libur anak sekolah. Anak-anak naik kelas, orang tua membelikan mainan baru. Wah, saya harus naikin nih, saya harus banyakin stok di gudang saya nih. Biar apa? Biar saya nanti bisa jual lebih banyak. Kan di situ. Kan gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya momen harga naik biasanya pasti ada hubungan dengan fundamental, dengan
intermarket. Misalnya di luar negeri musim dingin, oh kalau gitu permintaan energi meningkat misalnya, artinya harga komoditinya naik. Ketika harga komoditi naiknya, akhirnya harga sahamnya logikanya juga bisa naik di sana. Atau mungkin nggak akan naik, cuman mereka mikir kalau melihat kondisi seperti itu, artinya rata-rata retail ini akan mulai memborong saham ini. Kenapa? Sentimen di luar negeri dan globalnya bagus, orang akan beli. Sebelum mereka beli, gue beli duluan. Spekulan bukan? Spekulan gitu loh. Itu spekulan, murni spekulasi, murni spekulan, tapi sophisticated spekulan di sana. Akhirnya mereka beli dulu. Nah, ketika mereka beli, teman-teman bayangin deh, pakai uang 50M minimum. 50M minimum. Kalau belum kekumpul 50M, dia pengen harga naik nggak? Nggak akan harga naik. Di sana kan. Sebelum kita sadar bahwa ini layak dibeli, harga akan naik nggak? Nggak akan naik. Jadi itu kombinasi, teman-teman. Itu kombinasi. Oke, itu kombinasi. Jadi mereka melihat ada momen apa? Apakah ada cyclicalnya menarik mungkin. Lalu ada apa? Ada corporate action nggak yang menarik? Entah itu right issue, entah itu merger, akuisisi, entah itu jual aset, entah itu membeli company lain, ya kan? Atau fundamental. Apakah wah ternyata labanya melonjak, meroket gila-gilaan, naiknya gila-gilaan dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi faktor apa? Itu juga menjadi faktor yang mereka lakukan. Apakah ini company layak untuk saya kumpulin barangnya di sana. Nah, ketika kita punya aliran yang sama, gitu loh. Ketika harga naik saya punya, ketika harga turun saya nggak punya, maka nggak ada urusan tuh teman-teman. Ini bandarnya parah nih, ini bandarnya kejam nih, ini bandarnya bla 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 nih. Kenapa? Ya kalau kita belinya benar, ya kita untung. Kalau kita belinya salah, ya kita rugi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya gitu. Jadi hati-hati dengan kita yang mungkin teman-teman kita yang terlalu gampang ngomong bahwa technical analysis, fundamental analysis ya udah dipelajari ya, nanti ujung-ujungnya bandar yang menentukan. Jangan salah. Artinya kita mengaplikasikan technical dengan salah, atau kita mengaplikasikan fundamental dengan salah. Karena technical trend following itu kuncinya adalah beli saham yang mau naik gitu, bukan yang menurut saya mau naik gitu loh. Kalau menurut saya mau naik, ya kita udah salah. Kenapa? Lu cuma satu orang dari 2 juta investor, kenapa lu bilang pendapat lu adalah yang benar? Kan gitu. Oke? Nah, jadi poinnya tuh di sana gitu ya teman-teman ya. Saya akan coba cek pertanyaan di sini. Udah rame ya. Dari Muk Hainas, Pak Rio, kalau suatu saham di bawah harga 500 tapi posisi sedang uptrend, apa bisa dibilang itu saham gorengan yang di-up oleh bandar? Belum tentu. Jadi gini, 500 teman-teman harus lihat company-nya itu bagaimana. Company punya bisnis enggak? Company company-nya itu apa istilahnya, beroperasi dengan baik atau enggak, brandnya ada atau enggak, lalu bisnisnya bagus atau enggak gitu loh. Jadi walaupun 500 tetap ada company bagus yang harganya mungkin cuma 400 gitu juga pasti ada. Cuma kalau company yang nggak pernah kedengeran ini apa, bisnisnya apa, belum lagi laporan keuangannya berantakan, harga naik, ya siapa lagi mau naikin? Kan gitu kan. Itu cuma untuk mancing-mancing kita biar apa? Biar kita beli. Seperti apa? Seperti teman-teman lagi ke toko, Bu silakan Bu, ini buahnya bagus, Bu silakan Pak, ini jam tangannya baru bagus. Untuk mancing kayak gitu. Biar apa? Biar ada transaksi. Oke, dari Pak Surya Baruna, Pak Rio, mungkin nggak sih saham itu nggak ada bandarnya? Di bursa saham apa ada bandar juga Pak? Di bursa saham apa ada? Oke, jadi mungkin nggak ada bandarnya, teman-teman. Jadi begini ya. Saya personally, saya tidak terlalu nyaman, tidak terlalu suka untuk ngomong mengenai bandar. Karena apa? Pada dasarnya orang-orang yang punya dana besar pasti bisa menggerakkan harga, karena mereka membeli banyak. Hukum supply dan demand aja. Barangnya sama,
Kalau yang belinya banyak atau yang beli satu orang tapi dalam jumlah banyak, harga pasti naik. Itu hukum ekonomi dari sejak SMA kita udah pelajari seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya apa? Pada dasarnya adalah saya lebih nyaman bilang bahwa mereka adalah big player. Mereka adalah big player di sana. Jadi apakah nggak mungkin di dalam sebuah capital market tidak ada bandar? Nggak mungkin. Kenapa? Big player itu banyak di pasar modal di sana. Kalau nggak ada big player di pasar modal, maka BCA nggak mungkin tuh kapitalisasinya tuh 700 triliun. Nggak mungkin. Mungkin cuma 700 miliar. Gitu loh. Mungkin cuma 700 miliar. Nggak masuk akal juga kan? Nggak masuk akal juga gitu loh. Jadi kita harus lihat dari segala arah bahwa capital market is a very big market. Teman-teman, kapitalisasi pasar di Indonesia berapa? 7.000 triliun. 7.000 triliun. Teman-teman kebayang nggak itu uangnya berapa? 7.000 triliun. Jadi nggak mungkin kita expect mereka semua uang kecil semua. Nggak bisa. Oke? Nah, poin yang paling utama di sini adalah kita jangan salah posisi. Gimana cara biar kita nggak salah posisi? Kita harus menguasai sebuah ilmu. Ilmunya apa? Kalau teman-teman mau investasi, teman-teman wajib menguasai analisa fundamental. Kalau teman-teman pengennya trading, beli saham, nanti kalau harga naik saya jual, teman-teman harus menguasai analisa technical. Jangan kebalik. Mau trading belajarnya fundamental. Kenapa? Harga saham itu psikologi. Harga saham itu psikologis, teman-teman. Psikologi market. Nah, kita bicara psikologi, maka psikologi itu kadang nggak inline dengan fundamental. Kayak gimana contohnya? Teman-teman pernah nggak makan di restoran, harga tehnya satunya 30.000. Tapi di tempat lain harganya berapa? 5.000. Ya kan? Fundamentalnya gimana? Kan gitu. Jadi it's all about psychology. Nah, ketika bicara psikologi, kita harus menguasai analisa technical. Tapi kalau kita mau tahu ini real value of the company ini berapa, kita harus mengerti fundamental. Kita harus kuasai dengan jelas. Kita tahu ini company apa, kalau kita beli resikonya apa, resiko bisnisnya apa, valuation seperti apa, itu fundamental. Tapi jangan harap untuk trading pakai fundamental di sana. Jadi kalau kita mau profit dari pergerakan harga naik turun, teman-teman harus di technical. Dari Pak Surya Baruna lagi, bursa saham AS. Ya, semuanya pasti ada, Pak. Semuanya pasti ada. Teman-teman mau bisnis apapun, real, itu pasti ada big playernya juga. Setuju nggak? Teman-teman mau dagang, apa kain, pasti ada big playernya. Teman-teman di mana? Di konstruksi, pasti ada big playernya. Teman-teman apa? Toko bangunan, pasti ada big playernya. Yang mempengaruhi harga kayunya lah, harga besinya lah, harga lain-lainnya. Pasti tetap ada big playernya. Gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Dari apa ini? Dari Max Wilbert. Wow, kalau lu udah jago dan nggak buka kelas, main saham aja cuap-cuap. Wow, ya gitulah. Kalau orang nggak jago, kebanyakan komentar doang. Ya kan? Jadi selalu ada dua pihak di pasar modal, teman-teman. Yang mau ngajar sama yang komentar doang. Dan biasanya yang komentar doang itu nggak pernah untung di pasar modal. Mereka habis uangnya di pasar modal, mereka rugi di pasar modal, dan akhirnya mereka mempertanyakan ilmu apa di pasar modal ini, dan akhirnya mereka nyinyir. Nggak apa-apa, udah biasa. Oke, Max Wilbert, nggak apa-apa. Nah, dari Adrian Syahdewi, Dian kemarin kan Pak, ya, let's see lah. Maksudnya bisnisnya mungkin belum terlalu bagus, ya bisa jadi itu jadi masalah juga, gitu loh. Jadi naiknya itu nggak sustainable. Coba kita lihat ya. Tapi kadang teman-teman, naik itu bisa jadi bukan karena dimaksud untuk naik, tapi karena orang-orang FOMO aja, orang-orang nge-hype aja, gitu loh. Orang-orang nge-hype aja. Jadi orang udah nge-hype, wow ikutan beli segala macem. Seperti si Max Wilbert ini. Makanya dia kecewa. Oke?
Dari Grant Lee, si Max ini sakit hati apa ya? Ya mungkin Pak, jadi ya mungkin dia kebanyakan rugi jadi kayak gitu Pak. Itu biasa sih. Dari Shopaholic 777, wah angka hoki nih. Ini sejalan dengan prinsip bandarmologinya Pak Arga ya. Yes, pada dasarnya teman-teman, bandarmologi itu kan memang konsep konsep apa ya? Konsep memperhatikan atau mempelajari gerak-gerik kan seperti itu kan. Tapi pada dasarnya apa? Pada dasarnya adalah nanti pada akhirnya kalau kita mau cari yang lebih simple adalah ujung-ujungnya apa sih? Kalau big player menggerakkan harga naik, grafiknya naik gak? Poinnya itu teman-teman. Grafiknya naik gak? Ketika grafiknya naik, teman-teman tinggal lihat grafik pun teman-teman bisa ikutan gak? Bisa ikutan di sana loh. Bisa ikutan, harga udah naik 5% masih punya, naik 10% masih punya, naik 50% mungkin masih punya, naik 100% kalau memang naik masih punya gitu. Nah, itulah orang-orang seperti Max Wilbert harus belajar. Kalau nggak bisa untung. Poinnya itu. Oke? Dari Al Nihla, Friend bisa balik ke 200 lagi nggak? Teman-teman, coba lihat ya. Teman-teman kalau lihat Friend itu, harganya, kok balik ke 200? Ini 170 aja paling tinggi. Nantilah. Trennya masih turun, teman-teman. Oh, ingat satu. Big player A bisa jadi karena merasa ada corporate action yang menarik di Friend, mereka membeli Friend dalam jumlah banyak dengan konsisten. Makanya harganya naik dari 80 sampai 170. Kayak gitu. Oke? Tapi ingat, big player itu nggak cuma satu pihak, ada pihak lain yang bisa jadi mereka juga nggak kenal. Yang ini beli, yang situ ngelihat, wah ini udah bagus nih, harga udah 170. Wah saya udah punya lama nih Friend dari harga 50, saya jualan deh. Boleh nggak? Boleh. Big player ada yang membeli, big player ada yang menjual. Nah, ketika big player itu apa ya namanya ya, yang membeli sudah stop, yang menjual malah muncul, ya akhirnya harga jadi turun kayak Friend ini, seperti itu. Semoga Max Wilbert mengerti. Oke? Lalu apa lagi ya? Jadi untuk Friend sementara ini masih downtrend ya. Jadi kelihatannya ke 200 nanti dulu belum. Dari Pak Bro Saverius Iman. Wah, Grant Lee. Si Max kayaknya lagi nyangkut. Biasanya kayak gitu. Bro, biasanya kayak gitu. Orang yang nyinyir tuh biasanya rugi. Orang yang nyinyir pasti dia rugi. Karena orang yang profit pasti dia happy. Dan alangkah baiknya kalau happy itu dengan bersharing juga. Gitu. Oke? Oke, lalu dari Sahid Granola. Nama juga spekulasi, mana ada perasaan bro, kan sudah dilihat di prospektus. Yes. Jadi memang spekulan nggak pakai perasaan gitu loh. Ketika melihat ada peluang, ya memang ya teman-teman, hukum ekonomi lah. Hukum ekonomi kok. Pokoknya teman-teman kalau belajar hukum ekonomi lagi, bahwa supply dan demand itu menggerakkan harga naik atau turun, maka maka kita akan mengerti bagaimana harga saham itu bergerak. Poinnya itu sama persis. Oke. Apalagi nih? ITMG mantap Pak. Yes. Nah teman-teman lihat nih ya, harga batu bara naik. Tapi emiten batu bara kenapa nggak naik kecuali ITMG? Nah pada dasarnya teman-teman harus mengerti bahwa minat pasar ada di ITMG, bukan di yang lain. Poinnya di sana. Jadi jangan ngomong ITMG dibandarin. Jangan ngomong ITMG bandarnya baik, Adaro bandarnya jahat. Bukan gitu. Memang minat pasar ada di sana, minat big player ada di ITMG di sana. Yes, masih bagus gitu. Lalu dari Vico Novindo, Pak, apakah teknik analisis kurang efektif bagi emiten small cap karena cenderung mudah digoreng bandar? Lihat dulu teman-teman. Oke, jadi gini. Sebentar. Oke, sip. Jadi gini, analisa teknikal tidak bisa dilakukan ke semua saham. Poinnya di sana teman-teman. Analisa teknikal tidak bisa dilakukan ke semua saham.
analisa teknikal hanya bisa dilakukan di saham-saham yang memenuhi kriteria. Jadi sangat salah kalau kita menganalisa teknikal di semua saham. Itu salah total. Jadi saham yang layak dianalisa secara teknikal dan tentunya berbasis tren adalah apa? Adalah yang pergerakan historisnya punya konsistensi, lalu dia predictable. Karena dia konsisten, dia jadi predictable. Nah, dan yang terakhir adalah volumenya bagus dan sehat. Volume bagus dan sehat adalah volume yang mengombak di sana. Kalau nggak memenuhi kriteria tersebut, nggak perlu analisa teknikal, lupain aja. Nah, itu Max Wilbert perlu tahu. Kalau nggak, ya nggak untung-untung. Oke? Jadi kalau teman-teman ketemu saham yang 3 syaratnya tadi, teman-teman pakai deh analisa teknikal. Itu biasanya bagus. Dan akurasinya itu saya bisa bilang antara 70-75%. Tapi kalau teman-teman beli saham yang 3 syarat tadi itu nggak terpenuhi, mau pakai apapun, akurasi cuma 1%. Lebih banyak ruginya. Nah, ini poinnya ya.